Ya, kita kalau berbicara oknum Polri, oknum polisi yang melakukan kesalahan, tapi dampaknya kan kemana-mana ya Pak Ito. Ya. Dampaknya kepada satu institusi. Ada banyak tadi yang kita sudah bahas. Nah, berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah, ini bagaimana komitmen Polri memberikan layanan kepada publik, kepada masyarakat. Ada contoh kasus yang di Semarang, penembakan yang terjadi November tahun lalu. Sampai saat ini tuh masih mandek loh itu kasusnya. Pak Ito dapat informasi nggak, atau apa nih yang bisa mungkin menjadi jawaban bagi publik yang berperkara sekarang Ya. ini? Saya kan sekarang statusnya sebagai salah satu adalah Ketua Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia, Mbak. Ya. Di mana saya bisa menanyakan secara langsung, ada hal-hal yang memang belum disampaikan kepada publik ya. Karena masih ada pendalaman. Pendalaman ini dari berbagai aspek ya, dari aspek psikologi, dari aspek lain-lain ya, dari status korban, dari statusnya pelaku. Yang ini sekarang sedang didalami karena kasus penembakan yang di Semarang ini sekarang sudah menjadi atensi daripada Mabes Polri dan sudah diturunkan tim. Tetapi di sini kan memang tidak setiap update-nya itu tidak setiap saat harus disampaikan. Ke publik. Jadi nanti hasilnya bagaimana? Seperti contohnya kasus AKBP Bintoro, kan kita tidak tahu yang sebetulnya kejadian, dia nerima nggak sih? Dia berapa sih? Dia kan melakukan satu alibi, yaitu menyampaikan melalui media bahwa dia tidak merasa dan sebagainya. Itu kan harus dibuktikan. Ya. Jadi kita tidak bisa namanya menjudge seseorang. Kan kalau di dalam pidana ada namanya azas praduga tak bersalah. Ya. Tentunya orang tuh punya hak juga untuk membela diri. Nah, ini nanti akan dilihat apakah pembelaannya diri ini sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Kalau tidak ada sanksi. Sanksinya apa? Kode etik. Nah, itu sekarang yang di Semarang itu Mbak tetap berjalan. Apalagi ini kan keluarga korban merasa gini loh Pak Ito, butuh untuk memulihkan nama baik anggota keluarga mereka yang sudah meninggal. Kan dituding sebagai gangster yang melawan polisi dan lain-lain. Mereka butuh untuk memulihkan nama keluarganya. Ya, tapi kan kita lihat apakah itu memang contohnya kasus Vina. Kan saya terlibat langsung. Iya. Di sana beberapa kali kita jadi narasumber di dua. Jadi kan kita lihat sekarang kan istilahnya contohnya PK-nya ditolak. Meskipun ada keinginan kuat bahwa itu bukan kasus pembunuhan, itu kasus kecelakaan lalu lintas. Tapi kan pada akhirnya fakta juga yang bicara. Fakta hukum yang akan membuktikan. Fakta hukum yang bicarakan. Orang boleh berpendapat apa tapi kan orang itu kan punya dasar untuk memberikan satu keputusan ya. Seperti contohnya tadi, bagaimana kepastian hukum yang kasus penembakan di Semarang. Bagaimana kepastian hukum tentang kasus yang melibatkan AKBP Bintoro. Kita semua tidak bisa namanya menjudge ya, menyalahkan dengan versi kita. Karena sekarang betul-betul sedang dicari, sedang diuji ya di dalam sidang sehingga nanti akan bisa dibuktikan namanya kepastian hukumnya. Kasihan juga kan kalau dia tidak terbukti, dia sudah dipersalahkan. Namanya sudah terlanjur jelek. Gitu apalagi dia juga kan tentunya ingin karirnya berkembang terus ya. Tapi karena tersandung kasus ini terpaksa harus berhenti dulu nih. Nanti kan buktikan kalau memang terbukti ya dia harus menerima. Dan itu buat polisi ibaratnya rumah Mbak. Rumah ini ada penghuninya. Penghuninya masyarakat. Kenapa dia ada dalam rumah? Dia membutuhkan pelayanan, dia juga membutuhkan perlindungan. Tetapi kalau di rumah itu tiba-tiba ada tikus yang nakutin, masa rumahnya harus dirubuhin? Tikusnya lah dikeluarkan kan. Kalau rumahnya dibersihin. Ya, kalau misalnya ada yang rusak, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Ya, bagian rumah itu. Kalau tidak, ya kita buang, kita ganti yang baru. Berbicara tikus di rumah Pak Ito, ini tikusnya udah kebangetan kalau kita publik menilai ya. Karena tadi yang disebut Pak Ito cuma dua tuh. Kasus Bintoro, kemudian yang penembakan di Semarang. Yang paling rame kemarin dugaan pemerasan warga negara Malaysia di konser musik Jakarta Warehouse Project itu. Itu juga seperti apa? Itu sudah faktual ya kalau kita bicara faktual. Fakta hukum yang berbicara tuh. Itu yang tadi Mbak dikatakan. Sejauh mana kematangan seseorang itu ya menjadi seorang polisi. Yang kedua, integritas dia kepada lembaga ya. Kemudian moralnya dia. Ini kan banyak Mbak. Tidak semua orang ini sama. Jadi semua anggota polisi yang ada sekitar kalau nggak salah 460 atau 70 ribu di Indonesia itu semua beda-beda kan. Nah, tapi di dalam ini ada namanya oknum yang dia tidak pantas menjadi anggota polisi. Nah tadi kan kalau di ibaratnya rumah, kalau ada bagian rusak ini sudah tidak bisa diperbaiki, buang, ganti yang baru. Kalau ada dia akan menjadi benalu, akan merusak rumah itu. Dan itu tegas ya komitmen Polri dalam membersihkan benalu-benalu di dalam tubuhnya itu? Buktinya kan ada di PTDH ya. Kemudian juga jelas ya, semua itu kan harus ada
satu tadi pembuktian. Ya, tapi ada juga Pak Ito yang di PTDH kemudian setelah berapa tahun naik jabatan. Saya tahu. Ada kasus-kasus yang kita ramai Ya. itu kemarin. Kan orang tidak paham bagaimana itu kasus berjalan. Orang itu dalam PTDH itu juga akan dinilai, Mbak. Ini kan berjalan terus, tidak berhenti. Berarti ada kemungkinan karirnya tetap akan berjalan dan dia akan berkembang. dihukum. Dia sudah dihukum, namanya demosi. Kalau demosi itu dianggap tadi kalau bagian rumah itu masih bisa diperbaiki. Tapi dia akan terlambat dibandingkan teman-temannya lain. Bukan berarti tidak sama sekali bisa naik ya. Oh, tetap tidak, bisa naik, cuman tidak. waktunya lebih lama Tidak, karena waktunya dia lebih demosi, lama. turun pangkat tadi. Jadi kan di dalam kode etik itu ada yang teguran, ada yang demosi, ada yang PTDH sehingga harus menjalankan proses pidana. Nah, kalau sudah proses pidana masa mau balik lagi jadi polisi? Tapi sepanjang dia masih statusnya anggota polisi yang sifatnya demosi, dia nggak boleh sekolah sekian tahun. Dia tidak boleh naik pangkat sekian tahun ya. Dia ditempatkan di jabatan yang mungkin administrasi, tidak operasional. Nah, itu bentuk-bentuk itu yang tentunya masyarakat juga perlu tahu ya. Ya. Jadi Tapi kan publik juga penasaran juga Pak. Ada juga polisi yang baik-baik yang nggak punya kasus tapi pangkatnya lama tuh. Tapi kenapa yang ini oknum-oknum yang bermasalah masih udah di PTDH, udah di demosi tapi masih punya kesempatan untuk ini. itu yang namanya kita perlu mendalami ya kelemahan dalam sistem pembinaan personil, Pak. Di dalam SDM itu ada namanya Biro Binkar, pembinaan karir. Ya. Jadi sistem pembinaan personil ini biasanya didasarkan kepada merit system. Nah, sekarang pertanyaannya, dulu merit system itu sangat kuat. Ada namanya assessment. Untuk saya menjadi Kapolda, itu tidak bisa saya ditunjuk, kamu besok dia Kapolda. Harus ada 3 calon. Oke. Dites. Ada kontestasinya Ya, gitu ya. zaman waktu itu Pak Kapolrinya Pak Sutanto ya, saya ingat betul. Jadi Kapolres saja nggak bisa menunjuk Mbak Anggi gitu, nggak bisa. Nah, kelemahan kemarin dalam FGD Mbak, bahwa Kapolsek yang 4.600 itu yang hanya berasal dari perwira sekolah perwira misalnya Akpol itu sangat sedikit, di bawah 6%. Yang lainnya terpaksa tidak melalui satu pendidikan ya. Dulu ada namanya sekolah Kapolsek. Untuk jadi Kapolres juga ada ya, penatarannya juga harus ada. Sekarang kembali masalah anggaran. Apakah anggaran pemerintah yang ada sekarang ini bisa untuk diselenggarakan itu? Nah, ini kembali kan seperti telur sama ayam, Mbak. Iya, jadinya kan salah-salahan terus nih Pak. Jangan-jangan saya juga pernah dengar nih, saya konfirmasi ke Pak Ito. Bisa Pak Ito jawab. Yang mau jadi Kapolres, Kapolsek itu gengnya siapa gitu? Ini cantolannya siapa? Benar nggak gitu Pak? Ada nggak praktek-praktek seperti itu? Praktek KKN itu sangat memungkinkan ada, Mbak. Sangat memungkinkan ada. Contohnya, saya misalnya. Saya ada teman saya baik, ada orang lain misalnya. Ya saya pasti akan lebih kepada teman saya yang mungkin lebih bisa memahami apa keinginan saya. Kita nepotisme itu belum tentu jelek. Kalau nepotisme itu bagus untuk organisasi, oke-oke aja. Tentunya jadi tetap Mbak, boleh nih, karena teman saya angkat deh, kamu jadi Kapolres di mana gitu. boleh, tapi kembali tadi harus ada sistemnya. Merit system, tidak sembarangan karena teman saya baik diujuk. Nah, tapi kalau itu memang terjadi saat ini tentunya menjadi masukan ya bagi SDM ya, dalam ini Pak Profesor Dedi, Komjen Profesor Dedi, ini akan menjadi masukan karena bagaimanapun juga setiap orang di kepolisian punya hak. Saya, Mbak, selama 35 tahun tidak pernah saya namanya minta jabatan, tidak pernah saya namanya nyogok untuk dapat jabatan. Dapat jabatan apa kuncinya? Satu, syukur. Yang kedua, saya tunjukkan kepada pimpinan saya bahwa saya bisa berbuat lebih baik dari orang lain. Alhamdulillah 33 kali pindah jabatan loh, termasuk polisi yang paling banyak dipindah-pindah. Tapi saya nikmatin gitu kan. Akhirnya kan bisa bintang 3 juga, bisa jadi kabar eskrim, bisa jadi duta besar. Iya, Kan iya. itu kan sesuatu hal yang saya bangga kepada diri saya sendiri. Artinya ini Pak Ito, secara merit system iya ada. Ya. Kemampuan harus ada. Tapi nggak bisa tertutup kemungkinan juga. Pak Ito bilang ada ribuan, berapa tadi 4.000-an Kapolsek, 4.600. 4.600. Itu gimana cara menentukan siapa yang akan masuk di Kapolres wilayah A atau Kapolsek B segala macam? Pasti itu kan ada yang tadi saya katakan Sisbinkar, Pak ya. Sistem pembinaan karir di SDM. Tentunya ada penilaian. Tidak sembarangan orang, kamu jadi Kapolsek ya. Besok dia harus dilihat daripada rekam jejaknya dia. Rekam jejak dalam penugasan misalnya. Ada di daerah yang misalnya rawan. Mungkin kalau orang bukan BRIMOB
Tidak mungkin di sana ditempatkan akan bisa optimal. Nah, ditempatkanlah ex-Brimob. Nah, cuman kan harusnya itu adalah melalui satu penataran. Ya. Cuman kan penataran kembali membutuhkan anggaran. Apakah anggaran yang ada itu memang sudah ditujukan untuk penataran? Tidak. Sehingga akhirnya Kapolsek ini akan besar dengan intuisinya dia sendiri, pengalamannya dia sendiri, karakternya dia sendiri. Ini yang menyebabkan kadang-kadang di beberapa polsek itu muncullah ego-ego manusiawi yang membuat rusak polisi. Dengan tindakan-tindakan karena memang dia tidak disiapkan untuk pendidikan menjadi Kapolsek. Dia punya jabatan, dia punya kekuasaan. Antara dua, kekuasaan itu digunakan untuk masyarakat mencintai dia atau kekuasaan digunakan untuk masyarakat membenci dia. Nah, di sini harus jeli juga. Kalau sudah ada kasus itu segera tarik ganti orang lain. Itu dilakukan? Dilakukan. Selama ini? Dilakukan. Dan dilakukan mungkin saya juga tidak tahu karena kan itu sekarang kan adalah yang masih dinas kan adik-adik kan ya. Tetapi paling tidak kan Pak Ito memberikan masukan lah ini apa yang terjadi di luar, bagaimana publik menilai Polri, bagaimana untuk... Saya sekarang bekerja di perusahaan swasta ya Mbak Anggi. Kalau saya mengalami sesuatu, saya sampaikan kepada Mabes Polri, langsung ditindaklanjuti. Yang saya rasakan ya. Tapi nggak tahu. Masih ada yang berani mengganggu Pak Ito ini? Adalah, wajar lah. Mantan Kabar Eskrim masih ada yang berani mengganggu juga? Masih, Mbak. Saya juga melihat kadang-kadang kan dalam posisi saya ya, saya harus bisa memaklumi ya, kenapa dia berbuat begitu. Tapi kalau dia sudah kelewatan, maka tentunya ini menjadi masukan bahwa bagi Polri, orang-orang yang begini tidak pantas ya untuk menduduki jabatan, bahkan tidak pantas menjadi anggota Polri. Ya, Pak Ito, nanti kita akan lanjutkan di segmen terakhir. Ini hal yang penting menurut saya juga Pak Ito sudah singgung tadi mengenai masukan untuk Polri apa sih yang harus dilakukan, terutama untuk layanan bagi masyarakat biar cepat nih, biar sat kalau saya mengalami kasus ini biar laporannya langsung direspon, ditindaklanjuti. Apa masukannya untuk Polri dari seorang yang 35 tahun di internal. Nanti usai jeda kita lanjutkan perbincangannya di One on One. Tetaplah bersama kami.